Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 002 Singkep Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 002 Singkep Selatan. Yang kami hormati Ketua Komite SDN 002 Singkep Selatan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara presentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Juniardi. Tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, langsung saja acara inti presentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Juniardi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Kepala SD 02 Singkep Selatan, yang sama-sama hormati Ketua Komite SD 002 Singkep Selatan, kemudian Bapak Ibu rekan majelis guru yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah sudi hadir untuk sama-sama mendengarkan, mencermati, memahami konsep daripada budaya positif yang sangat-sangat saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan, kesehatan. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan nanti memberi suplemen positif bagi kita untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik di SD 02 Singkep Selatan ini, dan mampu menghasilkan anak-anak didik yang berperilaku baik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir memberi manfaat
dan berguna bagi kita, wabil khusus dan umumnya warga SD 002 Skrip Selatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, saya langsung kepada pokok perbahasan. Adapun rangkaian kegiatan yang ingin saya sajikan pada hari ini adalah aksi nyata saya dari rangkaian kegiatan pendidikan calon guru penggerak, yakni modul akhir modul 1.4, mengusung tema besar budaya positif, yang mudah-mudahan tema besar ini akan menjadi nutrisi bagi kita warga SD 02 Singkip Selatan. Baik Bapak Ibu, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, implementasi budaya positif di sekolah, bersama saya sebagai penyaji Juniardi, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Lingga dengan tempat tugas SD 002 Singkip Selatan, dan alhamdulillah keseharian selalu bersama Ibu, dan mudah-mudahan kita akan selalu berkontribusi terkait hal-hal positif yang dapat memberi perubahan pada diri kita semua. Saya lanjut ke menu awal, yakni konsep utama modul budaya positif. Jadi Bapak Ibu, sedikit pengantar yang dapat saya kasih kepada kawan-kawan sebagai upaya pencerahan. Konsep utama modul budaya positif, kita sama-sama paham dan kita sama-sama memaklumi budaya itu adalah suatu kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan, dan kita di sini cukup dan sangat memiliki berbagai macam budaya. Maka ketika kita sandingkan dengan positif, positif itu adalah hal-hal yang baik. Jadi insya Allah nilainya adalah kebiasaan yang baik dalam bahasa yang sangat mudah dipahami oleh kita. Lalu apa saja yang termuat di dalam konsep utama modul budaya positif ini? Pertama, rangkaiannya perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini perubahan cara pandang ya Bapak Ibu ya, sudut pandang paradigma ini. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif, ya semua kita mengimpikan macam mana kita mampu menghadirkan disiplin positif baik pada diri kita pribadi, pada anak didik kita, maupun kita sebagai warga lingkungan SD 002 Singkip Selatan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena ketika kebutuhan dasar kita terusik, maka kenyamanan dan ketenangan kita di dalam menjalankan aktivitas juga akan terganggu, sehingga segala yang kita harapkan tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku. Jadi motivasi ini adalah dorongan. Ketika kita sandingkan dengan perilaku, mudah-mudahan akan berjalan dengan baik. Kenapa? Segala sesuatu tanpa ada dorongan maka akan stagnan atau jalan di tempat. Yang kelima, ini posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi. Hal ini sangat penting bagi kita untuk melakukan kontrol dari apa saja yang telah kita lakukan dalam perjalanan kita sebagai pendidik di sekolah ini. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Jadi untuk menanamkan kepercayaan sampai dan sejauh mana kita mampu menyajikan menu-menu strategis di sekolah ini, hasilnya ibarat kita berkebun, kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi di situ akan tergambar seperti apa hasil dari apa yang telah kita buat. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah ending dari rangkaian budaya positif, karena segitiga restitusi ini adalah jawaban dari segala bentuk keluhan, persoalan, permasalahan yang selama ini yang menjadi guru itu resah, menjadi gundah gulana. Dan insya Allah nanti kita akan berbagi, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu di sini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bersama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati,
dan yang saya banggakan, kita langsung masuk ke sajian menu utama, perubahan paradigma belajar. Ini adalah bagian yang pertama yang kita sajikan dalam mewujudkan budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Saya jelaskan sedikit, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu muncul pertanyaan pada diri dan pribadi kita. Pak, kenapa ada bahasa paradigma baru? Ketika ada bahasa paradigma baru, tentu ada paradigma lama. Jadi, kita sebagai umat yang beragama, kita pernah mendengar kata-kata hijrah, berpindah. Jadi, seseorang itu kalau ingin baik, dia harus pindah, dia harus hijrah. Dan suatu sistem kalau ingin berubah, ya dia juga harus bergeser dari yang lama kepada yang baru. Oleh karena itu hari ini menu yang saya sajikan adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yakni pergeseran dari sistem pembelajaran. Kalau dulu kita ada pada posisi kurikulum KTSP, kurikulum K13, dan insya Allah hari ini yang sangat booming di seluruh pelosok negeri kita dihadirkan dengan sajian menu baru, yakni kurikulum merdeka. Makanya dikatakan di sini adalah paradigma baru. Lalu apa saja yang menjadi menu utama yang akan menjadi santapan kita untuk kita pecahkan dan kita diskusikan, sehingga menghasilkan pembelajaran yang akan berpihak kepada anak. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini Bapak Ibu sesuatu kata yang mungkin langka dan jarang kita dengar, tetapi maknanya mungkin kita bisa rasakan dan kita alami selama ini. Pembelajaran yang kita sajikan dengan kemampuan anak yang berbeda. Jadi dalam bahasa yang sederhana, kalau satu kelas itu anaknya beragam Bapak Ibu. Jadi dari 20 orang itu ada yang tingkat kecerdasannya tinggi, ada yang tingkat kecerdasannya sedang, ada yang tingkat kecerdasannya rendah. Kemudian kita merasakan di kelas itu ada anak yang piawai dalam berhitung, ada yang tak piawai dalam berhitung, tetapi dia piawai dalam menulis. Kemudian ada yang piawai dalam membaca, tetapi dia tak piawai dalam menulis. Jadi berbagai macam. Disinilah kejelian kita sebagai pendidik mampu menghadirkan menu strategis sehingga tidak ada anak yang tidak terlayani dengan baik. Karena pada prinsipnya ketika kita menyajikan menu pembelajaran, kita memenuhi kebutuhan mereka. Kalau kita tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, kita hanya memandang siapa yang pintar, siapa yang cerdas saja, maka kita berada pada posisi yang tidak jeli dan termasuk tidak adil juga, Ibu ya. Kita hanya memandang ini anak pintar, asal gugur kewajiban kita dalam mencapai target. Udahlah hari ini saya harus tercapai target ini. Sementara daya serap anak dari 20 hanya 10 orang saja. Setelah itu kita lewatkan. Lalu pertanyaan anak yang 10 ini seperti apa? Nah, kurikulum merdeka, menu pembelajaran berdiferensiasi, dia tidak mau seperti itu. Anak yang 10 ini tetap harus kita selamatkan dengan cara seperti apa? Memang agak sedikit jelimet, tapi inilah tantangan kita sebagai guru. Jadi itu Bapak Ibu, kemudian kita dihadirkan dengan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila, anak didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sedikit saya sandingkan dengan kegiatan kita beberapa waktu lalu dalam rangka penyusunan visi sekolah. Ingin mengabadikan
perubahan pada sekolah kita ini. Di situ kita memuatkan berbagai macam poin yang menjadi target kita bersama, dan ternyata semuanya itu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi diantaranya kita kemarin mengimpikan bagaimana anak-anak itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sepakat ya, Ibu ya? Kemarin seperti itu ya. Nah, ketika hari ini kita membuka lembaran kurikulum Merdeka, ternyata produk itu hadir di profil pelajar Pancasila. Lalu apa sih gambarannya Pak ketika kita mimpi seperti itu yang bisa kita buat di lapangan? Karena terkadang kita terkecoh dengan kata-kata yang bagus, slogan-slogan yang menarik untuk dibaca, dipandang dan didengar. Lalu kita sendiri bertanya-tanya seperti apa untuk membuat kegiatan seperti ini agar ada sinergitas, nyambung lah seperti itu. Iya, Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih sampel sederhana. Sesungguhnya kegiatan yang kita sajikan selama ini, kegiatan yasinan, kegiatan sholawat, kegiatan pembacaan Asmaul Husna, semuanya bernilai kepada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tausiah, kita ingin mendidik macam mana anak-anak itu berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Dan ternyata impian misi kita itu, visi kita itu termuat di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sungguh luar biasa, tanpa kita sadari apa yang kita impikan juga udah menjadi impian pemerintah kita. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini hampir lebih kurang 2 tahun. Hasil pengamatan saya di lapangan, saya melihat begitu beragam suku yang berada di sini. Tentu memiliki budaya-budaya yang luar biasa bervariasi. Dan saya juga memandang dan melihat budaya tersebut semuanya menimbulkan dan mengandung hal-hal yang positif. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdayakan budaya-budaya yang ada di sini, baik itu dari orang kita Padang, orang kita Bugis, orang kita Jawa, terlebih orang kita Melayu yang ada di sini, dan mungkin Batak ada ya? Ada di sini Batak? Ada ya. Makanya saya katakan di sini keberagaman itu luar biasa, dan ternyata itu juga sinkron dengan apa yang termuat di dalam profil pelajar Pancasila. Oke ya, kita masuk ke yang ketiga, bergotong royong. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara bergotong royong, tentu hari ini sama-sama kita sadari dan kita maklumi bersama nilai gotong royong memang sudah sangat menurun. Kenapa? Orang lebih mengedepankan kepada upah dan upah. Padahal yang terkandung di dalam makna gotong royong itu bukan hanya kerja berkemas bersama, tetapi macam mana menanamkan hubungan silaturahmi. Itu nilai yang tertanam sesungguhnya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang terkandung lagi di dalam profil pelajar Pancasila itu adalah kreatif. Kreatif ini adalah salah satu impian pendidikan di abad 21. Ternyata termuat juga di profil pelajar Pancasila. Dan termuat juga di dalam mimpi besar kita di dalam menyusun visi kemarin. Ya Bu ya, kita berkeinginan mimpi bagaimana anak-anak kita di sekolah ini memiliki kreativitas dalam segala hal, tidak hanya satu hal. Karena makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Jadi tidak satu kodrat, jadi segala kodrat yang dimiliki oleh anak dalam rangka mencapai cita-cita dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu mimpi besar Ki Hajar Dewantara. Terus bernalar kritis, dan bernalar kritis ini juga bagian daripada mimpi besar. Karena kita tidak mau apa yang kita sampaikan kepada anak didik habis jam, habis target pembelajaran,
anak terima lapor dengan nilai tinggi tanpa kita bisa mengevaluasi sampai dan sejauh mana keberhasilan anak tersebut, hingga kita anggap selesai. Ternyata tidak seperti itu, dan kita pengen seperti apa anak-anak itu menjadi anak-anak yang kritis atau critical thinking. Dan itu termasuk dan termuat juga dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya, dan masuk dalam visi kita. Kemudian yang ke-6 itu mandiri. Nah, ending dari rangkaian kegiatan ini tentu kita berharap dan kita bermimpi bagaimana anak-anak itu bisa mandiri daripada asupan nutrisi yang pernah kita sampaikan kepada mereka, wabil khusus tentunya hal-hal yang baik dan positif. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, dari ke-6 poin ini merupakan bagian terpenting untuk kita terapkan profil pelajar Pancasila pada diri anak. Oleh karena itu dalam visi kita juga menyebutkan kita mencita-citakan agar anak memiliki berkarakter profil pelajar Pancasila. Oke ya, saya rasa itu penjelasan poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, sebelum saya beranjak kepada poin berikutnya, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, atau udah oke gitu, udah bisa? Oke? Oke. Saya akan bertanya tentang pembelajaran dengan paradigma baru ini. Tadi Bapak bilang pembelajaran dengan penerapan paradigma baru ini dirancangkan dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apakah dengan paradigma baru ini mempengaruhi tidak dengan tujuan pembelajaran kita di dalam kelas? Kemudian karena yang disampaikan kepada anak ini dengan model yang berbeda-beda tadi. Terima kasih. Baik ya, pertanyaan yang bagus untuk sama-sama kita cermati dan pahami bersama. Kalau tadi yang saya jelaskan itu kan kerangka ya Bapak Ibu ya, pendalamannya mungkin ada di pertanyaan. Pertanyaannya luar biasa, karena segala sesuatu yang kita buat mesti kita tahu apa sih tujuan. Kalaulah tujuan itu centang perenang, artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka endingnya kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Pembelajaran berdiferensiasi ini mengakomodir kebutuhan anak didik yang beragam dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pertanyaan yang disampaikan tadi, ketika kita menyajikan menu-menu yang berbeda tersebut dengan model-model yang berbeda, apakah mempengaruhi tujuan pembelajaran? Jawabannya adalah tujuan pembelajaran tidak akan terpengaruh. Hanya saja kemampuan dan kejelian serta kepiawaian kita dalam mempersiapkan model-model seperti apa. Saya kasih contoh sederhana. Kalau kita mau ke Dabo dari Cago, Bapak Ibu ya, kan ada yang pakai mobil, ada yang pakai Honda, ada yang jalan kaki, dan ada yang pakai sepeda. Kira-kira tujuannya sama-sama ke Dabo tak? Sama ya? Satu. Yang kedua, kalau kita nak sholat, tujuannya mengabdi kepada Sang Kholik gitu. Tetapi ada yang sholatnya di rumah, ada sholat di masjid, ada sholat di musola, ada sholat di Mekah. Kira-kira tujuannya sama tak? Sama ya, hanya saja cara berbeda. Makanya kalau kita kembali kepada pembelajaran agar lebih menyentuh dan mudah dipahami dan dimengerti, saya kasih contoh yang seperti sedikit saya singgung tadi aja lah. Kalau anak kelas 1 itu ada yang udah lancar berhitung, tetapi dia menulis lambat, ya, buncu ya, gitu ya. Nah, kemudian
Ada yang bisa membaca, tetapi menulis juga lambat. Nah, inilah yang namanya berdiferensiasi. Kita harus menyiapkan strategi macam mana anak ini yang dah mampu menghafal, tetapi menulisnya lambat. Nah, seperti apa agar sinkron? Tidak hanya dia lancar berhitung, tetapi dia juga lancar menulis. Dan tidak hanya lancar membaca, tetapi dia juga lancar menulis. Dan inilah yang namanya berdiferensiasi. Nah, bicara tujuan, tentu tidak ya. Tujuannya bagaimana anak itu mampu menyelesaikan tema berapa gitu kan. Udah, endingnya terselesaikan. Nanti jawaban variasi tentu berada di penilaian. Kan ada penilaian untuk ukuran anak dan motivasi buat anak. Saya rasa itu ya. Jawaban sederhana dan saya pikir bisa dimengerti untuk kita bersama. Oke ya, pas ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kita beranjak ke disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara disiplin, apalagi kita berada di sekolah yang agak sedikit pelosok, memang agak ngeri-ngeri sedap. Yang kedua, terkesan takut menepuk air di dulang, gitu kan? Karena kalau kita kembali kepada slogan pendidikan ing madio mangun karso, kita harus siap jadi teladan. Jadi ketika kita bicara disiplin, pertanyaan besar, apakah kita sudah berdisiplin? Seperti itu kan? Nah, ini sebetulnya tanggung jawab itu berada pada diri kita sampai dan sejauh mana kita mampu mengimplementasikan disiplin positif ini. Terus sedikit saya paparkan, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan. Betul ya? Disiplin itu sesuatu yang kita lakukan. Kalau yang tak dilakukan, ya tentu tak disiplin gitu kan. Nah, kita abdi negara jam 7:30 kita harus masuk kelas. Kita tak masuk, berarti kita tak disiplin kan. Kemudian seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu yang saya katakan tadi ya. Ada macam perasaan bersalah ketika kita lambat ya. Seperti tadi aja lah ya. Ada yang udah jalan, ada yang belum kan. Masuk rasa tak pede gitu kan. Terus apa kata anak-anak gitu kan. Nah, disitulah ketidaknyamanannya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita memang berharap menanamkan nilai-nilai disiplin ini kepada anak-anak. Memang anak-anak ini seperti lembaran kertas yang masih suci dan belum ternodai dengan hal-hal atau tendensi apapun, sehingga nanti akan tertanam nilai-nilai kebajikan pada diri dan pribadi dia. Nanti kita akan singgung seperti apa sih intrinsik, seperti apa sih ekstrinsik itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita beranjak ke yang berikutnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Siapapun kita, selagi kita waras, selagi kita normal, kita pasti membutuhkan ini. Kalau orang yang tidak waras, ya saya pikir kita bisa sama-sama menerjemahkan ya. Kan yang didabuk suka-suka hati di jalan, suka-suka hati dia nak berpakai kan. Jadi dia tidak memikirkan apa yang menjadi perhatian orang dan tidak memperhatikan apa yang menjadi harapan di ke depan gitu. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, udah pasti ya. Kenapa hari ini kita sebagai guru dari jauh datang gitu kan? Ya tentu salah satu untuk bertahan hidup ya. Kemudian ada kebebasan dan kita juga tidak mau ada tendensi dari pihak manapun, ada tekanan, ada yang mengganggu kerja kita di sekolah ini ya. Kita ingin bebas berekspresi sehingga apa yang akan kita sajikan untuk anak didik itu akan mengalir sesuai dengan harapan kita dan akan tertanam nilai-nilai bajikan intrinsik itu pada anak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah itu tadi
ketika kita menanamkan kasih sayang kepada seseorang atau pada anak didik kita, sementara tak ada membekas dan tak ada terkesan dia Bapak Ibu, saya rasa akan ada rasa kecewa gitu ya. Kita mendidik anak-anak aja lah kita dah dekati dia, dah beri sentuhan kepada dia, ternyata macam tak ada berkesan pada diri anak gitu. Jadi ya tentu ada rasa kecewa. Maka kita sangat menginginkan kasih sayang dan rasa diterima dari apa yang kita buat. Kemudian penguasaan itu adalah merupakan kerja besar kita agar kita mampu memberikan kenyamanan dan kerjasama yang baik di lingkungan kita bersama. Dan terakhir tentu kalau dah semua berjalan dengan baik, kita akan meraih yang namanya kesenangan. Jadi saya kemarin pernah bilang kesenangan itu ukurannya bukan harta, Bapak Ibu. Hari ini banyak orang yang punya harta tetapi dia tidak senang. Kenapa? Dia pening, takut hartanya dicuri orang lah, gitu kan? Dan dia pening, umur berapa dia akan meninggal? Kalau meninggal hartanya dia seperti apa, gitu kan? Itu tidak senang namanya. Jadi kesenangan itu tidak diukur dari hal seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu ya, kita beranjak ke sajian berikutnya, motivasi perilaku manusia. Baik, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Betul ya? Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri kita sendiri ya. Contoh sederhana aja, kita sebagai guru, kenapa kita datang ke sekolah pagi? Artinya ada motivasi gitu ya, sehingga kita berangkat ke sekolah. Dan itu apakah dorong nyuruh? Tidak, saya rasa. Dan terdorong pada diri kita. Dan motivasi perilaku manusia ini menghadirkan 3 hal penting. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di Bapak Ibu yang saya hormati, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman di situ dijelaskan sebagai sampel murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dan tadi di awal singgung antara intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kita hari ini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita berharap ada keterpanggilan hati, ketulusan hati pada diri dan pribadi kita, sehingga tidak ada tekanan dari pihak manapun. Anak-anak itu menjalankan disiplin tidak karena kita rasa takut, gitu kan? Dan tidak karena segan atau tidak karena apalah yang sifatnya negatif seperti itu ya. Nah, karena mungkin kenapa anak-anak ini berbuat seperti ini? Karena mungkin latar belakang kita sebagai guru, mungkin kita sering marah-marah, sering menghukum, ya. Oleh karena itu pembelajaran ini memberi pencerahan kepada kita, bagaimana kita ke depan kita tidak menghadirkan menu kepada anak sehingga anak itu disiplin, tetapi anak itu rasa takut, rohnya tidak kita dapatkan di situ. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan atau upeti, dan sebetulnya tidak hanya kepada anak didik, juga kepada kita sebagai guru juga, yang sedemikian rupa tidak juga baik, Bapak Ibu ya. Makanya saya kasih sampel anak saya itu sekolahnya di SD IT, dan di situ tidak ada yang namanya juara ya, Pak Ibu ya. Dan anak saya di pesantren seperti itu juga. Jadi tidak ada yang namanya hadiah-hadiah, itu tidak ada. Dan ketika saya pahami makna yang termuat daripada konsep ini, memang ada baiknya. Karena nanti akan muncul itu nilai-nilai apa yang akan muncul. Maka anak akan merasa, yang lain akan merasa iri, gitu kan? Yang lain akan merasa apatis seperti itu ya. Jadi
pemberian imbalan atau penghargaan itu sesuatu hal yang kurang baik untuk dilakukan. Tetapi kalau udah menjadi budaya dan menjadi kebiasaan, ya, kita susah juga ya. Cuma bagaimana triknya nanti saja ya. Nah, terlebih di sekolah kita itu suatu budaya, setiap kali ujian akhir anak-anak kita selalu berikan hadiah, juara 1, juara 2, juara 3. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga itu menghargai di nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah inilah yang kita harapkan. Jadi ketika ketulusan hati kita menyampaikan menu pembelajaran kepada anak didik, dan anak didik pun menerima dengan tulus, sehingga hasil akhir daripada itu anak-anak itu dapat menjawab soal yang kita sampaikan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, itu murni dari pemikiran dia, dari lubuk hati yang paling dalam yang dia punya. Dan inilah yang dikatakan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Baik, kita lanjut. Oke. Kembali kita pertajam disiplin. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi sedikit saya sudah singgung. Konsep disiplin dengan identitas gagal ini mengusung dua hal. Pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Ya baru saya sebut tadi ya. Mudah-mudahan lebih ditajam lagi dengan penjelasan seperti ini. Yang pertama, ketika dihukum anak merasa sakit, hatinya sakit. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Jadi tidak nyaman itu tadi saya sampaikan, ketika kita hukum, dia menghormati kita. Ketika ketemu kita, batinnya tetap kan dah terluka kan. Makanya ada pantun, kalau lidah lukai hati, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah sudah menyakitkan hati, sampai kapanpun tak terobati. Dan kita tak mau pantun ini akan menjadi mendarah daging tertanam pada diri anak ketika kita menghukum mereka. Tidak nyaman ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid takut, ya sudah pasti murid akan terasa takut. Jadi kalaupun anak itu kreatif, pintar, akan tertahan itu. Udahlah, saya kan baik pun saya di depan ibu tuh saya tetap juga tidak baik. Jadi tak perlulah saya. Nah, jadi nilai kebajikan yang ada pada dirinya itu murni dan tulus, akhirnya dia tidak mau untuk dimunculkan. Kemudian memaksa. Nah, andaikan dia pun mau tampil atau mau datang ketika kita sebagai guru memanggil anak tersebut, itu karena keterpaksaan saja. Raganya saja yang bergerak, tapi sesungguhnya rohnya itu kalau bisa, salah kenapa saya ini orang yang pernah melakukan kesalahan, mungkin tiada maaf bagi ibu untuk saya. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Sama ya, dengan keterpaksaan. Jadi kalau memang ada hal yang benar dan positif, dia tak mau sampaikan. Udahlah, kalaupun saya sampaikan yang benar, saya tetap orang yang pernah dianggap bersalah. Jadi cukup saya bekukan apa yang menjadi kebenaran yang ada pada diri saya. Kemudian sampai yang keenam, murid menjadi rendah diri. Nah, akhirnya seperti itu Bapak Ibu ya. Murid jadi rendah diri dan tidak pede karena dia merasa bersalah dari apa yang pernah dibuat selama ini, karena kita telah memberi hukuman kepada anak tersebut. Oke, kita hijrah ke penghargaan. Penghargaan ya seperti tadi ya saya sampaikan. Yang pertama, tidak efektif. Tidak efektif itu memang kurang baik lah ya, seperti itu ya. Mengajarkan anak dari kecil dengan penghargaan. Memang satu sisi penghargaan itu adalah reward, motivasi. Cuman ada yang sedikit terusik ya. Jadi kita memakai konsep fikih, mana yang lebih penting dahulu kita dahulukan, baru yang penting berikutnya. Atau mana yang lebih besar manfaatnya ketimbang mudaratnya. La dzirara wa la dzurara. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Udah pasti ya.
Karena umumnya anak yang juara 1 itu dari semester 1 semester 2 itu biasanya tidak bergeser ya, tetap anak-anak itu aja, paling bergeser 1-2 gitu kan. Dan yang celakanya lagi, khawatir yang menjadi wali kelasnya itu ada hubungan emosional atau ada hubungan keluarga gitu kan. Meskipun beliau mengatakan saya jujur, saya murni, saya tidak ada memandang anak tersebut sebagai ponaan, tetapi kan sudut pandang orang dengan variabel yang berbeda, itu hak prerogatifnya mereka. Jadi untuk menghindari tendensi tersebut ya, kita harus berupaya untuk tidak memberi penghargaan, lebih menjaga kenyamanan. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Ya sama ya seperti tadi ya, sehingga kita anak tersebut tidak mau lagi memunculkan kreativitasnya. Akhirnya mimpi besar yang kita harapkan bagaimana anak-anak itu kreatif akan sulit terwujud. Jadi kalau boleh saya katakan disitulah kemampuan yang terpandang. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah ini tadi ya, sistem ranking itu menghukum. Tapi tak perlu saya jelaskan, udah kita sama-sama pahami bersama. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Oke, kita lanjut. Ada yang ditanya yang tadi? Yang tadi ada yang ditanya? Yang disiplin gagal tadi ada yang ditanya? Tidak? Oke ya, ada ya? Oke. Disiplin gagal atau disiplin sukses? Sukses. Kalau sukses ini ya, kita masuk ke disiplin sukses dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau tadi hukuman dan penghargaan, konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, 1, penguatan jangka pendek, 2, perlu monitoring berkelanjutan, 3, stimulus atau respon, 4, murid menghormati peraturan, yang 5, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, konsekuensi Bapak Ibu, konsekuensi ini agak lebih ringan, tetapi ada semacam barter Bapak Ibu ya. Jadi ini dilakukan dengan kesepakatan bersama. Jadi tidak dari serta-merta dari guru. Guru tidak membuat kesepakatan, anak-anak yang terlambat kalian harus cuci WC, yang terlambat kalian harus berlari, yang terlambat harus siram bunga. Tidak ya. Tetapi ada barternya, duduk bersama seperti apa. Oke, ketika hal itu dijalankan, maka peran kita di lapangan kita tetap monitor itu semua yang merupakan kesepakatan bersama. Kemudian kita tetap merespon apapun bentuk pelanggaran dan tetap memberikan islah yang baik. Kemudian kita tetap menghormati peraturan, kemudian menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kita tetap optimis bahwa hari-hari yang kita lalui itu selalu memikirkan hal-hal yang positif dan hal yang baik. Karena aku yakin ketika kita selalu memikirkan kesalahan dan kesalahan, apalagi maaf-maaf yang kita pikirkan itu kesalahan orang, maka masa depan kita akan suram dan penyakit yang ada pada diri kita pun akan semakin bertambah. Jadi dalam slogan yang sangat sederhana dan cukup familiar, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang sempurna. Baik Bapak Ibu, kita beranjak ke restitusi. Nah, restitusi ini adalah menu inti nanti yang begitu luas dan panjang lebar kita perjelas. Mudah-mudahan ini akan menjadi referensi kita dalam kita menjanjikan menu strategis pembelajaran dan meraih visi di sekolah kita ini sesuai dengan harapan bersama. Apa sih restitusi? 1, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, nanti ketika murid bersalah, dia bertanggung jawab. Dia tak perlu tuding orang itu, tuding orang ini. Dia tak perlu salah ini, salah itu. Gitu. Dia tak perlu memandang, ini mak saudaraku. Insya Allah aku tak dimarah lah. Pasti dia bersalah. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang.
Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena di dalam tahapan restitusi itu ada pengakuan, ada kesadaran untuk meminta maaf, dan ada semacam komitmen tidak akan mengulangi lagi kesalahan. Kemudian yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan insya Allah ketika dia telah melakukan itu kan tidak akan pisang berbuah dua kali. Dia tak akan mungkin mengulangi kesalahan yang sama. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah nilai motivasi pada diri dan pribadi anak didik. Dan dia merasa suatu kebanggaan ketika dia diberi kesempatan untuk menyampaikan kesalahan, permasalahan, dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf, sehingga terinspirasi oleh teman-teman yang berada di sekitarnya. Makanya di sini dibunyikan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan itu diperbaiki di semua. Tinggal memikirkan bagaimana yang baik. Oke? Gimana? Saya pikir sajian materi ini luar biasa menusuk pada diri kita terkait tupoksi kita sebagai pendidik, dan terkait juga yang pernah kita alami dan kita rasakan di lapangan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan atau ada yang nak tanya? Ada? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mempertahankan disiplin sukses pada anak? Baik, pertanyaan yang luar biasa. Intinya kita tidak hanya bermimpi, tapi kita juga harus mampu mengimplementasikan serta mempertahankan. Ketika mimpi ini semua menjadi kenyataan, anak-anak sudah mampu menjalankan disiplin sukses, bagaimana kita bisa mempertahankannya. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti akan ada jawaban secara langsung pada pemaparan 5 posisi kontrol, dan di situ guru terakhir berada pada posisi sebagai manajer. Tapi sebelum sampai kepada tahapan itu, sedikit saya beri jawaban untuk tidak menjadi penasaran dan memenuhi kepuasan pertanyaan. Jadi jawabannya pada konsekuensi bagian kedua, di situ perlu monitoring berkelanjutan. Itu adalah salah satu, ya Pak Ibu ya. Monitoring itu artinya ini betul tak sudah berjalan dengan baik, seperti itu kan? Dan ini betul tidak sudah sesuai harapan bersama, gitu kan? Itu salah satu upaya untuk macam mana disiplin sukses dengan identitas sukses ini bisa tetap bertahan. Jadi apa yang tertuang di konsekuensi itu adalah back control daripada kesepakatan bersama agar konsep disiplin dengan identitas sukses ini bisa dipertahankan. Tidak hanya di sesaat aja, ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya menyajikan materi ini hanya waktu 1 bulan berjalan baik. Setelah itu 180 derajat, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi gitu ya. Itu ya. Sip ya. Bisa ya. Tapi untuk lebih tajam dan lebih menusuk, nanti pada pemaparan yang berikutnya kita akan ketemu. Oke, yang lain sip ya. Terima kasih. Kita masuk ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, bicaranya restitusi lagi ya. Karena memang restitusi ini memang dikupas habis ya, dari kulit sampai ke isinya. Konsep disiplin pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Paham ya? Jadi restitusi itu suatu kondisi yang kita ciptakan untuk memperbaiki kesalahan pada anak didik. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Oke, sedikit saya jelaskan. Mimpi besar kita, baik itu yang tertuang dalam visi kita di sekolah maupun yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila, kita pengen bagaimana anak-anak ini memiliki karakter yang baik dan mampu menghadirkan perilaku baik, baik itu sesama teman, sesama guru, maupun yang lebih luas, sesama warga masyarakat dan orang tua mereka. Jadi inilah tugas dan kerja keras kita, bagaimana kita mampu mengarahkan dan membimbing anak ke arah itu. Lalu apa sih ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Apa yang dimaksud dengan bukan menebus dari kesalahan? Kemarin saya pernah singgung ketika ada anak yang bersalah, atau anak yang terlambat datang, atau anak yang nilainya rendah. Bagaimana nilainya tinggi, itu ditebus dengan angka-angka, atau ditebus dengan upeti berupa durian, atau beri udang, atau yang lain sebagainya lah. Itu namanya menebus kesalahan. Tujuannya agar kita guru nih kalau lah makan udang deh, wah tak sedap kasih nilai 5 kan, akhirnya naik jadi 7, betul kan? Akhirnya nilai-nilai kebajikan diri yang ada pada diri anak itu udah tak murni lagi. Nah, sampai bila kita harus seperti dengan yang cara begitu? Andaikan kita mengalami hal seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Jadi memang hari ini kalau saya tengok ya apa adanya saja. Kalau memang dia punya kemampuan oke, ya oke. Kalau tidak oke, ya itulah tugas dan tanggung jawab kita untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan, ya pasti ya Bapak Ibu ya. Ketika itu yang diperoleh, yang didapatkan dari diri dan pribadi anak, tentu kita sebagai wali kelas kita puas ya. Karena itu hasil didikan dia. Hasil didikan kita yang didapatkan oleh dia ya. Jadi kita puas. Jadi hubungan kita akan baik dan positif. Kemudian ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri atau lebih kepada introspeksi. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan kita sepakat itu, ya. Kita sepakat dan ini poin penting yang merupakan target kita bersama. Kita jangan hanya berpikir tindakan, tapi kita fokus kepada macam mana karakter. Karena sesungguhnya di dalam karakter juga muncul nilai-nilai positif. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus. Ya pasti kita harus fokus. Kemudian beranjak ke yang berikutnya. Oke ya, tak ada yang tanya yuk. Perbedaan. Saya langsung ke contoh kasus. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan tugas prakarya. Lalu yang kita sajikan ada 3 item. Pertama hukuman, konsekuensi, yang terakhir restitusi. Lalu apa yang terjadi dari kasus tersebut? Yang pertama, hukuman. 1, guru menghukum siswa dengan melakukan push up bagi laki-laki dan sit up bagi perempuan. Nah, kita kan paham tadi apa sih dampak, efek yang didapat oleh anak ketika kita beri hukuman. Udah terjawab ya? Saya rasa sudah terjawab, tak perlu saya jelaskan. Kemudian yang kedua, guru marah-marah dengan nada tinggi dan murid menjadi takut. Termasuk saya ya, saya dulu paling hobi seperti itu ya. Kalau ada ketidakpuasan dan dibumbui ada hal-hal di luar, sehingga anak itu tak kenal aja, sehingga anak itu takut. Dan segairah belajar itu pun udah tak ada semangat lagi anak. Saya pikir mungkin ada juga pada diri kita di sini ya. Dan kita harus kuburkan hal yang seperti itu. Kita harus hijrah kepada paradigma baru, karena hal tersebut tidak membuat anak menjadi baik. Kemudian konsekuensi.
Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Konsekuensi yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas prakarya saat istirahat sebanyak 2 kali. Jadi ketika konsekuensi itu kita terapkan, ada semacam barter. Anak ini melakukan pelanggaran, sanksinya apa? Ya kembali ke kesepakatan kelas. Jangan kita guru ya, anak-anak, kamu telah melanggar ini, kamu harus melakukan ini. Tidak seperti itu ya, kembalikan aja. Makanya nanti hasil kesepakatan kelas itu dipajang di kelas-kelas masing-masing. Silakan nak, kamu melanggar poin 2. Ibu tidak menghukum kamu dan tidak memberi konsekuensi kepada kamu. Tetapi ini kesepakatan bersama. Silakan kamu tunaikan demi menjaga teman-teman yang lain. Kalau kamu tidak menjalankan, maka yang lain akan marah dan kecewa. Sehingga kesepakatan kelas tidak bisa kita pertahankan. Oke, restitusi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Itu tadi ya. Guru langsung mempertanyakan apa sih sesungguhnya kesalahan yang ada pada diri anak. Kemudian ada tahapan-tahapannya itu. Sampai akhir anak itu menyadari dan mengakui kata-kata yang terungkap, baiklah kawan-kawan, baiklah Bu, saya merasa bersalah dan saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya karena mengganggu kenyamanan teman-teman yang lain dan mengusik sistem pembelajaran yang berada di sekolah kita. Dan saya berjanji, nah janji inilah merupakan suatu keyakinan, insya Allah dia tidak akan mengulangi lagi atau pisang tak akan berbuah yang kedua kali. Oke? Ada yang tanya? Pas? Oke. Singkat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya ingin menanyakan apakah ada tahapan pembentukan keyakinan kelas? Itu aja ya. Tahapan pembentukan kelas. Kita sudah berada di penghujung waktu sajian menu strategis ini. Jadi saya akan jawab dengan simple dan nanti jawaban secara include atau keseluruhan itu berada pada contoh daripada restitusi. Baik, tahapan pembentukan kesepakatan kelas itu merupakan item yang terpisah sesungguhnya dan itu juga merupakan bagian dari tugas kami. Jadi saya kasih contoh sederhana, guru duduk satu kelas dengan anak didik, seperti dia mengajar, dia menyampaikan, anak-anak, kita pengen kenyamanan kelas ini terpelihara dan terawat dengan baik. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat negatif yang dapat merugikan sistem kenyamanan kelas ini, baik itu pembelajaran di sekolah maupun kebersihan, ketertiban di kelas, maka kita akan dudukkan secara bersama. Dan ini ibu atau bapak minta dari anak-anak yang menentukan. Jadi nanti muncul, andaikan anak tidak disiplin, apa sanksinya? Nanti dia muncul. Nanti sanksinya seperti ini Bu, seperti ini. Oke, kita deal dengan satu kata. Yang tidak disiplin, anggaplah datang terlambat. Kemudian apalagi yang suka mencontek, untuk menjaga integritas anak-anak di sekolah ini, kita tidak boleh mencontek. Lalu kalau ada yang mencontek, apa sanksinya? Nah, bikin kesepakatannya. Nanti harus membuat jawaban 10 kali lipat atau harus ditambah soal. Itulah yang dinamakan dengan kesepakatan kelas. Dan itu 2 sampel yang saya sampaikan dan masih banyak hal-hal lain. Dan yang perlu saya tekankan di sini, semua poin itu tidak baku ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menyesuaikan. Kalau sekolah kita di SD 02 Sikkim Selatan, kemudian budayanya seperti ini, ya cukup semampu kita. Kita jangan membuat semacam kesepakatan kelas berlevel kota, gitu kan? Jadi mubazir dan kita ditertawakan orang. Cukup 1 atau 2, yang penting kita mampu menghadirkan kenyamanan dan ketertiban bersama. Jadi itu ya jawabannya ya. Oke ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke.
Nah ini 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol restitusi. Di situ semua peran kita sebagai guru. Pertama, ketika kita sebagai penghukum. Lihat ya gambarnya ya. Kita sebagai penghukum, anak membelakangi kita. Tentu kita bisa menerjemahkan apa sih sesungguhnya terjadi gambar seperti itu. Karena hukuman itu menyakitkan dan membuat anak-anak merasa rendah diri. Kemudian bagaimana ketika guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah itu kan dia marah-marah dengan nada besar itu. Jarinya menunjuk lagi kan. Padahal jari 4 itu menunjuk ke dia itu. Sebetulnya yang salah itu sebetulnya dia. Karena di 4 menunjuk ke dia, 1 menunjuk ke anak. Tapi karena ego dia seorang guru, dia suka hati dia aja. Tapi efek yang didapatkan oleh anak, ya Bapak Ibu tadi udah saya jelaskan, sangat terasa dan dirasakan sekali oleh anak didik. Kemudian yang ketiga itu anak terkesan berteman. Nah inilah yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita menciptakan suasana anak ini seolah teman gitu kan. Jadi tidak ada rasa minder, rasa segan. Nah, seperti Putra lah ya, Putra ya, tidak malu ya, tidak takut, tidak ada rasa rendah diri. Kemudian kita sebagai pemantau, yaitu tadi terkait dengan pertanyaan Bu P, bagaimana Pak kita mempertahankan disiplin? Ya itulah peran kita. Kita ingin tahu sampai sejauh mana apa yang kita buat itu bisa bertahan dan bisa dilaksanakan oleh anak didik. Atau sejauh mana bunga yang kita tanam itu tetap hidup, gitu kan? Kalau tinggi kita potong, kalau tak subur kita pupuk, ya seperti itulah. Karena pembelajaran Ki Hajar Dewantara menyampaikan kita ini seperti menanam. Jadi kita pupuk, kita rawat. Kalau ada sampah kita buang, kalau ada hama kita gacot, seperti itulah. Nah, terakhir kita adalah sebagai manajer. Ini menjawab segala bentuk persoalan yang ada pada lingkungan kita di sekolah. Oke ya? Kita dibatasi oleh waktu, jadi saya tak bisa terlalu lama. Ini penerapan contoh 5 posisi kontrol tadi ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tadi ya. Tadi kan ada sedangkan mana yang sekolah tak pakai sepatu ya. Agak kecewa juga tadi itu ya. Tapi apakah nanti itu menghukum atau konsekuensi atau restitusi? Dari penjelasan saya, Bapak Ibu bisa terjemahkan itu ya. Menghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, di depan barisan. Nah, masuk ini tadi nih. Yang salah tadi ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Nah, berapa kali Ibu harus memperingatkan kamu agar upacara harus pakai sepatu, tapi kamu masih juga pakai sendal. Nah, itulah cek-cek ya. Bu Guru kecewa sama kamu. Betul. Marah tadi karena kecewa. Kemudian teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kalau ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, jadi kalau anak-anak itu mengikuti aturan, ya tentu kita bangga lah ya. Tidak ada suara sumbang ya. Ya, kalau macam datang macam kemarin kan bergaul berarti gitu kan, salah apa lah gitu ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah kembali tadi, jadi sesungguhnya siklus yang dibentuk ini saling terintegrasi ya, bukan dia berdiri sendiri. Kemudian yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Santun ya. Inilah tahapan-tahapan restitusi yang dilakukan oleh kita sebagai guru. Jadi sungguh menyentuh hati. Oke ya, sip. Ada yang ditanya? Tidak ya? Oke, keyakinan kelas. Nah tadi ya. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya sebetulnya ketika mendengar keyakinan kelas ini agak ini juga bagi saya sesuatu yang aneh karena saya lebih keyakinan ini identik dengan akidah gitu ya, keyakinan ada pada diri kita
Tetapi kita sanding, ketika kita sandingkan, maka memang betul-betul iya menyatu. Dan itu sesungguhnya harapan daripada budaya positif ini. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oke ya, tidak ada tendensi apapun agar kita memakai helm ya. Yang jelas keyakinan yang ada pada diri kita menjaga keselamatan, kita menjaga kesehatan, ya kita menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik lah ya. Yang jelas kita mentaati aturan yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian untuk keselamatan kita. Sesungguhnya polisi juga menginginkan kita seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Sama ya, saya pikir ya. Manfaatnya juga sama. Kemudian kita, ada yang ditanya? Langsung ya, pas ya. Nih, kita beranjak ke kegiatan membuat keyakinan jam pelajaran prakarya. Nah ini tadi yang ditanyakan, bagaimana membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ini ya tahapannya ya. Pertama, guru duduk sama dengan murid. Setelah itu guru berdiskusi, apa sih yang mesti kita munculkan untuk menjadi kesepakatan bersama tentang disiplin, jarang buang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek, tidak boleh mengganggu teman, menjaga kenyamanan keasrian kelas gitu ya. Itu ya. Setelah itu ditempel. Nanti kita siapkan kertas besar atau triplek Hollywood ini. Nanti bertanda tangan. Berapa anak didik kita? 20, 21 tantangan si A, si B, C. Di bawahnya mengetahui wali kelas atau dipertajam lagi kepala sekolah. Jadi kalau ada masalah kita tinggal panggil. Kamu masalah apa? Saya ini Pak. Udah kembali ke kelas, kamu tengok. Kamu melanggar poin berapa? Udah gitu aja. Sederhana dan simple. Oke ya? Oke. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu untuk lebih detailnya, kapasitas kita sebagai guru, kita pertama menstabilkan identitas. Kita semua melakukan hal yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku mereka ada alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Oke, saya jelaskan yang pertama. Pertama ini menstabilkan identitas. Jadi kalau anak itu bersalah, contohnya kemarin pernah terjadi anak kita merokok ya. Anak kita merokok, kita panggil aja duduk di kelas, panggil, jangan marah-marah. Siapalah anak kita ya, atau Gary, atau Indra. Ger, apa kabar? Siapa? Gimana pagi ini? Udah sarapan? Udah Pak? Berapa jajan? Sekian Pak. Kan normal kan, cair ya kan? Atau kalau perlu kita kasih air, atau kalau perlu jampi-jampi gitu kan? Beda mengungkapkan segala bentuk pertanyaan kita itu dengan tulus ya, tidak ada merasa takut atau tekanan. Nah, setelah itu kita masuk ke pertanyaan, kita mulai memvalidasi. Nah, Ger, Bapak dengar atau Indra, Bapak dengar kemarin teman-temanmu ada menyampaikan, apa benar kamu pernah merokok di kelas? Nah, nanti dia jujur menjawab. Nah, nanti dia akan jawab. Kita langsung jangan mengatakan kamu salah. Langsung aja kita kembalikan ke kita. Ger, dulu Bapak juga sama seperti kamu. Bapak juga pernah merokok. Ketika itu Bapak berada di kelas 4. Sebetulnya Bapak tidak mau merokok, tetapi karena teman-teman di sekeliling Bapak mempengaruhi Bapak, akhirnya Bapak ikut-ikutan merokok. Nah, ada hal positif di balik itu. Nah, lalu kita bertanya balik kepada dia. Lalu Gary atau Indra merokok, kenapa? Jawabannya pasti jujur. Saya Pak jujur, saya ini ada kawan-kawan di luar yang tak sekolah Pak. Dia ngajak-ngajak saya merokok. Nah, padahal saya bukan punya duit Pak. Akhirnya jujur kan? Nah, oke lah kalau seperti itu kamu udah menyadari akan kesalahan itu. Nah, lalu apa yang ingin kamu sampaikan?
saya Pak minta maaf dengan Pak, saya minta maaf dengan kawan-kawan, dan saya pokoknya merasa bersalah lah dari apa yang saya lakukan ini, seperti itu, kan? Nah, terakhir kita menanamkan keyakinan kepada si pelanggar ini, si Gary dan Indra yang telah merokok. Jadi bahasa anak itu akan muncul ketika kita sampaikan, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Karena nama kamu sudah tercemar di seluruh teman-teman kamu di sekolah ini. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak, bahwa sesungguhnya itu bukan kesalahan saya yang saya lakukan, karena ada teman-teman di luar telah memberikan rokok kepada saya. Jadi seperti itu ya Ibu ya. Oke ya, kita lanjut. Nah ini penerapan yang saya sampaikan tadi. Ini tak ada cara memproses anak ya. Panggil anak duduk. Yang satu ini anak-anak menyampaikan permohonan maaf kepada guru dan seluruh teman-teman yang ada di sekitar mereka. Oke ya, saya pikir udah oke. Kita lanjut. Udah berada di penghujung. Mudah-mudahan sajian menu strategis ini menjadi suatu kekuatan positif bagi kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini. Standar nasional pendidikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Udah pasti ya. Kemudian profesional, udah pasti juga ada tertanam pada diri kita. Dan sosial juga udah tertanam pada diri kita. Kemudian bagaimana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah tadi juga udah saya sampaikan 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Jadi kita ini kalau di pembelajaran KHD, Kejar Dewantara, kita ini sebagai among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke ya, kita ada berada di penghujung sajian materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan dan saya sampaikan memberi manfaat dan memberi kekuatan serta keyakinan kepada kita untuk bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah ini. Dari saya kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi untuk berkolaborasi dalam rangka berbagi ilmu tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.